Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mengenal lebih jauh tentang fosil. Di video kali ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis fosil yang ada di sekitar kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat bahwa fosil itu merupakan sisa makhluk hidup ataupun sebagian dari makhluk hidup atau bisa keseluruhan makhluk hidup yang dia terawetkan secara alami selama lebih dari 500 tahun. Nah, dengan demikian kita memiliki satu pemahaman bersama bahwa sesuatu disebut fosil ketika memiliki kriteria tersebut. Dia harus merupakan sisa ataupun sebagian dari makhluk hidup, kemudian dia terawetkan secara alami di bawah kerak bumi, dan berusia lebih dari 500 tahun. Nah, dengan landasan itu, maka kemudian kita bisa menjadikannya sebagai acuan untuk mengenal jenis-jenis fosil. Nah, secara umum, jenis fosil itu bisa dibagi dua, yaitu yang pertama adalah fosil yang merupakan organisme itu sendiri, di mana tipe pertama ini bisa jadi itu adalah binatangnya itu sendiri yang terawetkan ataupun tersimpan. Nah, dia bisa berupa tulang, daun, cangkang, atau bahkan seluruh bagian keras dari binatang tersebut. Yang biasanya yang akan menjadi fosil adalah bagian keras dari tubuhnya. Kalau Anda mungkin pernah melihat film Jurassic Park. Di situ disebutkan bahwa dinosaurus itu ditemukan ataupun diketahui pernah ada di muka bumi setelah para peneliti menemukan tulang belulang berukuran raksasa yang kemudian direkonstruksi hingga akhirnya ditemukanlah bahwa ternyata tulang belulang raksasa itu adalah bagian dari seekor binatang besar yang kemudian dikenal sebagai dinosaurus. Maka ini yang kemudian dimaksud bahwa fosil itu bisa berasal dari organisme itu sendiri. Fosil juga bisa berupa binatangnya secara lengkap. Artinya kalau tadi kita bahas bahwa merupakan sisa yang dari binatang itu atau sebagian dari bagian dari binatang itu, tapi fosil juga bisa berupa binatang yang lengkap. Nah, contohnya seperti ini. Para peneliti menemukan fosil mamont, seekor gajah purba yang dikenal memiliki bulu yang lebat yang hidup di daerah kutub. Nah, mamont ini itu ditemukan secara utuh karena dia terawetkan di dalam es. Sehingga yang ditemukan bukanlah seperti dinosaurus berupa tulang belulang, akan tetapi merupakan binatang utuh. Contoh lainnya adalah ditemukannya fosil serangga yang terjebak dalam getah tumbuhan. Nah, ketika serangga ini terjebak dalam getah tumbuhan, maka yang terawetkan adalah seluruh bagian dari serangga tersebut. Selain kedua contoh di atas, ada contoh lainnya di mana fosil itu bisa berasal dari organisme itu sendiri, yaitu contohnya pada fosil kayu, yang walaupun kemudian secara fisik dia telah berubah, tapi itu berasal utuh dari organisme itu sendiri. Nah, kita lihat beberapa contoh. Ini adalah beberapa contoh fosil yang dihasilkan dari organisme itu sendiri. Ya, bagaimana bagian dari tubuh binatang atau bahkan seluruh bagian dari tubuh binatang itu dia terawetkan dan kemudian menjadi fosil.
Nah, kalau pada fosil ikan ini kita bisa melihat bahwa yang tersisa adalah tulang belulang ikan. Ya, tulang belulangnya, kemudian ini pada udang dan sebagainya. Nah, ini adalah fosil dinosaurus yang bisa terbang ya. Oke, Pterodactyl ya kalau nggak salah. Nah, kemudian dan sebagainya. Nah, ini contoh serangga yang dia terjebak di dalam amber ya, getah tumbuhan. Nah, kalau dilihat ini seperti seekor nyamuk dan dari penampakannya bahwa nyamuk ini masih utuh. Masih utuh dan dia terperangkap di dalam getah. Ini contoh lainnya dari fosil yang berasal dari binatang itu sendiri, ikan purba. Ya, kemudian ini juga adalah contoh dari mikrofosil. Nah, itu yang pertama. Fosil bisa berasal dari binatang itu sendiri. Yang kedua, fosil itu bisa juga berasal dari sisa-sisa aktivitasnya. Dengan kata lain, tidak harus merupakan binatang itu sendiri, akan tetapi sisa aktivitasnya. Secara mudah, pembentukan fosil itu dapat melalui beberapa jalan, antara lain seperti yang akan kita lihat ya pada slide selanjutnya, yaitu fosil bisa berasal dari sisa aktivitas, baik berupa jejak, berupa bekas cangkangnya, dan sebagainya. Pengawetan fosil juga sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kita mendapatkannya di lapangan. Penyimpanan ataupun pengawetan fosil ini bisa juga berupa cetakan itu. Nah, walaupun demikian, cetakan ini juga ada bagian dalam dan ada bagian luar yang tentunya akan sangat mempengaruhi seperti apa fosil yang kita dapatkan. Nah, ini contoh fosil yang berupa jejak ya. Oke. Nah, jadi di sini bukan hewannya yang kita temukan, tapi jejaknya. Nah, ini adalah contoh sistem pengawetan pada fosil di mana ketika binatang ini dia tertimbun, maka dia akan tercetak cangkangnya, baik tercetaknya bagian dalam maupun bagian luar. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Ini beberapa contoh misalnya. Contoh jejak. Awalnya jejak ini kemudian terbentuk karena misalnya terdapat pada lumpur. Kemudian terjadi proses sedimentasi yang menutup jejak ini, sehingga akhirnya jejak ini tersimpan di dalam batuan sedimen dan kemudian ketika tersingkap, maka yang ditemukan ataupun yang tersisa adalah sisa jejak itu sendiri. Nah, ini juga adalah fosil ataupun disebut fosil. Nah, kemudian kalau berasal dari sisa tubuh, nah ini contohnya cangkang ya dari moluska ini kemudian dia tertimbun, kemudian oleh proses kimiawi, nah, cangkang ini kemudian terisi mineral, tergantikan, sehingga kemudian yang tersisa adalah hasil cetakan dari cangkang tersebut itu. Oke, nah ini contoh lainnya dari fosil jejak. Nah, secara umum para ahli membagi fosil itu menjadi 4 jenis, yaitu adalah fosil unaltered remain atau fosil yang tidak mengalami perubahan. Kemudian ada fosil altered heart ya, fosilisasi atau proses fosilisasi
proses pemfosilan, altered heart atau terubah bagiannya, kemudian adalah fossil trace, jejak, dan ada molekuler fosil. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita bisa mulai dari fosil yang pertama, yaitu fosil yang berasal dari tubuh hewan itu sendiri, bagian dari hewan itu sendiri. Dalam mempelajari fosil ini ataupun jenis fosil ini, itu yang menjadi fosil adalah bisa berupa bagian utama dari tubuh organisme ini gitu. Dan di sini fosil bisa saja mengalami alterasi, perubahan ataupun tidak perubahan. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Ada dua jenis fosil yang itu terbentuk dari bagian tubuh organisme itu. Yang pertama adalah yang tidak mengalami perubahan atau unaltered remain, dan altered remain atau yang dia mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu altered remain. Fosil altered itu terbentuk dengan kondisi di mana proses pengawetannya itu tidak mengubah bagian dari tubuh binatang yang mengalami fosilisasi ini. Proses pengawetan unaltered terjadi di mana cangkang aslinya itu terawetkan secara utuh akibat proses khusus. Misalnya, contoh ya, serangga yang dia terjebak di dalam getah. Maka karena dia terjebak di dalam getah, serangga ini tidak mengalami perubahan. Inilah kenapa kemudian dia dikategorikan sebagai unaltered. Atau contoh lainnya adalah misalnya golongan vertebrata yang terjebak dalam lubang es atau kolam tir. Nah, kita akan bahas satu persatu. Fosil yang tidak berubah ini itu bisa berbentuk bisa terdiri dari 4 jenis itu ya. Yaitu yang pertama adalah original skeletal material, kemudian amber entombment, yang ketiga adalah refrigeration, dan keempat adalah impregnation. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ya, jadi yang pertama adalah original skeletal material. Nah, jenis fosil unaltered yang dimaksud memiliki bentuk sebagai original skeletal material ini di mana ketika bagian yang terfosilkan dari binatang ini adalah bagian yang keras. Sehingga bisa disebutkan bahwa yang terfosilkan ini adalah betul-betul material original dari binatang itu. Contoh misalnya pada amonit ya, maka cangkang ini masih cangkang asli si gastropoda yang dia tertimbun dan kemudian terawetkan. Bukan hasil perubahan ataupun hasil cetakan, tapi masih asli merupakan cangkang dari gastropoda ini. Begitu juga ya pada contoh ya amonit ini itu. Jadi artinya apa? Original skeletal material, material tulang, material rangka yang aslinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, fosil yang tidak berubah itu bisa berbentuk amber entombment. Ya.
Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, contohnya adalah fosil serangga yang dia terjebak di dalam getah tumbuhan. Beberapa tumbuhan itu dikenal mengeluarkan cairan yang pekat dan kental yang disebut dengan pitch atau resin, di mana binatang kecil seperti serangga dan laba-laba atau bahkan biji tanaman dan spora itu bisa terperangkap di dalam pitch dan menjadi terpreservasi. Dan ketika getah ini kemudian terkubur, dia kemudian menjadi ember. Nah, inilah yang dimaksud dengan ember entombment. Nah, ini kenapa disebut unaltered, karena tadi hewan-hewan ataupun biji tumbuhan yang terperangkap di dalam getah ini itu tidak mengalami perubahan. Dia tetap material yang sama. Yang ketiga, yang masuk bagian dari unaltered fosil adalah hasil dari sebuah proses refrigeration ataupun pendinginan, di mana organisme itu terperangkap ataupun terjebak di dalam es yang disebut glacier dan kemudian membeku. Contoh fosil hasil refrigeration ini adalah mamon, ya. Bisa dilihat. Ini adalah fosil mamon yang ditemukan, diperkirakan meninggal atau mati kurang lebih 39.000 tahun yang lalu. Ini yang kemudian fosil lainnya yang sudah dibawa ke museum, dan ini adalah hasil rekonstruksi bagaimana binatang mamon itu sendiri. Yang terlihat di dalam gambar, mamon ini itu masih tersimpan utuh, tidak mengalami perubahan. Dia terawetkan secara alami di dalam es. Nah, sekarang yang keempat. Fosil yang tidak berubah dalam bentuk tar impregnation. Nah, contoh ini pada sabertooth, ya, cat skull. Di mana pada tar impregnation ini fosil itu terawetkan di dalam tar yang kemudian membuat dia tetap utuh bagian tulangnya yang keras. Sehingga proses pengawetannya itu menunjukkan bahwa bagian dari hewan ini itu tidak mengalami perubahan. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau tadi fosil yang masuk kategori unaltered, nah sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu adalah fosil yang altered. Artinya apa? Dia terfosilkan dan mengalami perubahan fisik dan kimiawi. Artinya, saat dia menjadi fosil, maka bagian yang terfosilkan ini itu mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Nah, kita lihat beberapa contoh fosil yang berasal dari tubuh hewan tersebut yang mengalami perubahan. Nah, ada yang dia mengalami permineralization, kemudian replacement, penggantian. Setelah itu ada rekristalisasi dan
karbonisasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, dari jenis fosil yang mengalami alterate ataupun perubahan, yaitu adalah ketika fosil dia mengalami permineralization, yaitu bagian yang keras dari hewan ataupun tumbuhan yang akan terfosilkan itu mengalami timbunan dan pembebanan, kemudian mineral yang terlarut di dalam air itu menggantikan bagian yang keras tersebut sehingga menjadi terbatukan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan proses permineralization. Artinya apa? Pada awalnya yang tertimbun itu adalah bagian dari hewan ataupun tumbuhan. Kemudian mineral-mineral yang terlarut di dalam air itu menggantikan bagian yang keras tersebut sehingga kemudian terbatukan. Nah, dalam hal ini berarti karena dia tergantikan oleh mineral, bagian dari tumbuhan ataupun binatang ini itu telah berubah, baik secara fisik maupun kimiawi. Ya, seperti itu. Jadi permineralisasi itu bisa kita artikan sebagai penggantian sebagian tubuh fosil tumbuhan ataupun hewan dengan pengisian mineral. Nah, mineral apa yang kemudian menggantikan material dari hewan maupun tumbuhan itu? Ya, salah satunya adalah silika. Permineralisasi pun bisa terjadi berupa proses pengawetan di mana rongga dalam cangkang itu terisi oleh mineral yang diendapkan oleh air tanah yang memasukinya. Sehingga terbentuk cetakan bagian dalam dari cangkang. Mineral pengisi ini bisa sama atau berbeda dengan mineral yang membentuk cangkang aslinya. Nah, contoh permineralisasi itu pada yang terjadi pada fosil kayu ya. Jadi fosil kayu itu ada yang betul-betul kayunya yang terawetkan, ada yang kemudian terjadi penggantian material. Nah, yang kedua adalah proses replacement. Proses replacement itu berupa penggantian total material penyusun rumah organisme oleh mineral-mineral asing. Nah, penggantian ini bisa dari bagian keras organisme menjadi mineral atau dari mineral semula menjadi mineral yang lebih stabil. Jadi digantikan ya, di replacement. Ini proses pemfosilan yang kedua. Kemudian proses pemfosilan replacement ini bisa berupa proses spiritisasi ya. Jadi mineral yang menggantikan tubuh batuan itu ataupun binatang itu adalah mineral pirit atau bisa juga proses silicification atau mineral penggantinya adalah silika atau calcification ya dan sebagainya. Nah, oke. Nah,
Proses yang ketiga yaitu adalah proses recrystallization ataupun perubahan kimiawi di mana atom membangun bagian yang keras dari organisme. Nah, ini contoh pada amonit. Ya, pada amonit. Nah, amonit ini dibangun oleh kalsit. Jadi dia terkristalkan kembali. Nah, dalam proses rekristalisasi ini perubahannya bisa seluruh maupun sebagian tubuh fosil akibat dari tekanan maupun suhu yang tinggi. Sehingga molekul-molekul dari tubuh fosil yang non-kristalin ini akan mengikat agregat tubuh fosil dan menjadi kristalin. Nah, yang keempat, jenis dari altered fosil atau fosil yang terubah adalah proses karbonisasi, di mana ketika bagian yang lunak dari organisme tertimbun di dalam sedimen, kemudian terperas sebagian unsurnya sehingga hanya menyisakan unsur karbon dan terpreservasi. Nah, proses ini hanya menyisakan karbon saja, sementara unsur lainnya seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen itu hilang. Nah, ini adalah beberapa contohnya, yaitu pada fosil ikan, fosil kecoak, dan fosil daun. Nah, jadi itu ya. Yang pertama, fosil yang berasal dari binatang itu sendiri ataupun body fosil. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu fosil yang bukan berasal dari binatang itu sendiri, tapi merupakan sisa jejaknya, atau dikenal dengan trace fossil. Nah, trace fossil ini digunakan sebagai bukti tentang kehidupan di masa lalu. Orang tahu bahwa dulu ada yang namanya dinosaurus, itu dikarenakan mereka menemukan jejak dinosaurus. Nah, trace fossil ini bisa berupa track atau jalur, ya, di mana bentuknya berupa tanda dari pergerakan, ya, contoh misalnya ya vertebrata yang ditinggalkan. Jadi tanda yang ditinggalkan. Contohnya adalah seperti jejak kaki gitu. Ya, bisa berupa jalur, bisa juga berupa trails ataupun jejak. Nah, jejak ini mirip dengan track, tapi polanya lebih irregular. Nah, biasanya merupakan impresi yang ditinggalkan dari keong, cacing, dan lainnya. Apakah itu geraknya berupa rayapan ataupun menggali, yang umumnya ada pada batuan sedimen lunak yang ada di bawah muka air. Kemudian, trace fosil juga bisa berupa burrows, ya, burrows, berupa lubang atau terowongan yang digali ke dalam tanah oleh hewan untuk menciptakan ruang atau tempat dia tinggal. Atau bisa juga ini merupakan tempat dia berlindung sementara atau sebagai produk sampingan dari gerakannya. Jadi ketika misalnya di dalam batuan sedimen kita menemukan ada lubang, ada terowongan kecil, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai fosil dalam bentuk burrows. Kemudian trace fosil lainnya itu adalah contoh berupa kaprolit, ya, kotoran hewan, kotoran binatang yang terawetkan. Nah, trace fosil ini itu berguna untuk menjadi bahan kajian tentang kita bagaimana mempelajari tingkah laku dari organisme di masa lampau atau organisme purba. Nah, ada beberapa jenis trace fosil. Tadi kita sudah bahas singkat. Yang pertama itu adalah mold, kemudian schist, burrow, track, dan coprolite. Kita akan bahas satu persatu. Nah, trace fosil ini yang perlu diingat, dia bukanlah bagian dari tubuh hewan atau sebagian dari tubuh hewan
tapi merupakan jejak yang menunjukkan bagaimana hewan itu hidup, berpindah, dan seperti apa jejak kakinya. Bagaimana perkembangannya dan bentuknya. Oke. Nah, kita mulai dari mold. Apa itu mold? Nah, mold bisa disebut juga sebagai cetakan tapak yang ditinggalkan oleh organisme dengan relief yang tinggi. Nah, jadi berupa cetakan dia. Nah, ini contoh, ini gastropod mold. Jadi cetakan gastropoda. Fosil ini menunjukkan bahwa dulunya ada organisme, ada gastropoda di sini. Yang kemudian gastropoda tersebut larut ataupun habis, sehingga yang tersisa adalah cetakannya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah cetakan dari fosil biji tumbuhan. Nah, kalau dilihat dari gambar, sebelah kanan ini adalah fosil tumbuhannya. Sedangkan yang sebelah kirinya adalah cetakannya. Yang dimaksud dengan cetakan atau mold itu adalah yang sebelah kiri ini. Jadi dia bukan organismenya, tapi merupakan cetakan yang menunjukkan bahwa di situ pernah ada organismenya ataupun seperti apa organisme itu ada. Nah, mold itu bisa berupa cetakan bagian dalam. Biasanya kalau cetakan bagian dalam itu bentuk permukaannya halus atau berupa cetakan luar, di mana cirinya adalah permukaannya cenderung kasar. Mold itu sendiri bukanlah binatang yang tersimpan, tapi cetakan dari binatang ataupun organisme itu. Ya, kita lihat lagi ya, contoh mold fosil itu seperti ini. Ya, jadi ini ada fosilnya, tapi ada juga beberapa mold ataupun cetakan dari fosil itu sendiri. Nah, lihat di gambar ini ada external mold, ada internal mold. Nah, ini adalah cangkang aslinya. Ketika cangkang aslinya itu kemudian tertimbun, maka bagian luar dari cangkang itu yang kemudian menjadi external mold. Biasanya bentuknya kasar, permukaannya kasar. Sedangkan bagian dalam dari cangkang yang tertimbun, dia menjadi internal mold yang cenderung memiliki permukaan yang halus. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu cast. Cast adalah cetakan dari jejak oleh material asing yang terjadi apabila rongga antar tapak dan tuangan itu terisi zat lain dari luar. Sedangkan fosilnya sendiri itu telah lenyap. Nah, jadi kembali masih pada gambar. Fosil tanaman yang ada di sebelah kanan itu dia sudah mengalami perubahan, bukan lagi berupa bentuk asli dari biji tanaman. Dia sudah tergantikan
oleh zat lain. Ya. Nah, contoh lainnya adalah pada gastropod cast ini itu. Ketika fosil memiliki rongga, misalnya karena bagian yang lunaknya membusuk dan terlarut air, nah rongga ini itu akan terisi oleh mineral lain dan membentuk suatu bentukan fosil. Jadi ini contoh ammonite, mold, dan cast. Biasanya mold dan cast ini berpasangan ya. Ya, kalau sebelah kiri ini adalah moldnya, kemudian yang kanan ini adalah cast-nya itu. Ya. Mold adalah cetakannya, ya, cast-nya adalah yang mencetaknya itu. Oke, nah kita masuk yang ketiga, ke burrows. Burrow adalah lubang-lubang yang berbentuk seperti lubang bor atau pipa yang merupakan tempat tinggal hewan ataupun binatang yang telah memfosil. Nah, burrow ini dibuat oleh organisme untuk mencari mangsa atau dia makan atau dia hidup. Dengan burrow kita bisa belajar tentang bagaimana pergerakan organisme di dalam sedimen lunak. Misalnya ketika cacing membuat lubang. Keempat yaitu track. Track adalah jejak kuku binatang yang terfosilkan. Bisa berupa jejak kuku binatang yang terfosilkan. Atau jejak kaki yang dibuat binatang pada masa geologi lampau. Nah, jadi ini kalau ini adalah trilobit, maka jejak kaki trilobit itu akan seperti ini itu. Dengan menemukan fosil jejak kaki trilobit, kita paham bahwa di masa itu trilobit pernah hidup di situ. Atau ini dinosaurus track. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ternyata batuan ini itu ada di masa dinosaurus hidup. Sehingga dinosaurus bisa meninggalkan jejak kakinya pada sedimen itu, pada batuan yang itu. Nah, yang kelima yaitu adalah koprolit. Nah, ini adalah fosilisasi dari kotoran hewan. Nah, kalau menemukan ini di lapangan, maka jangan khawatir, karena ketika memegang fosil ini, maka akan berbeda sensasinya. Anda akan seperti memegang batu, karena memang pup dari binatang ini telah mengalami proses pembatuan ya, sudah menjadi fosil. Nah ini contoh ya, koprolit yang ada. Nah selain sebenarnya ada fosil-fosil yang sudah kita bahas tadi, ada juga yang disebut dengan pseudofosil ataupun fosil palsu. Nah, jadi contoh ini adalah dendrit yang dibuat oleh mineral, kesannya seperti fosil tanaman, tapi bukan. Kemudian ada fosil yang disebabkan oleh jatuhan hujan. Jadi ketika hujan jatuh dan kemudian pada lapisan sedimen membentuk lubang, kemudian tertimbun, maka ini menyisakan lubang-lubang seperti ini. Nah, lubang-lubang ini itu adalah pseudofosil atau fosil palsu. Kenapa tidak disebut fosil? Karena kita kembali lagi bahwa fosil adalah merupakan sisa
ataupun sebagian ataupun seluruh dari makhluk hidup. Karena hujan bukanlah makhluk hidup, maka tidak bisa kita sebut sebagai fosil. Nah, pseudofosil lainnya itu bisa berupa apa? Tanda ripple mark pada batuan sedimen atau mud crack, raindrop impression atau silican site. Nah, jadi struktur-struktur pada batuan sedimen itu disebut sebagai pseudofosil gitu. Nah, dan yang terakhir adalah molekular fosil. Nah, jadi kalau molekular fosil ini berarti dia fosil yang dalam bentuk yang sangat-sangat kecil. Ya, cakupannya itu adalah bisa misalnya kalau pada fosil tumbuhan, ya dia fosil dari klorofilnya atau flavonoids, fosil dari kolagen yang ada, fosil DNA-nya, fosil lipidnya, protein dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan molekular fosil. Jadi contoh misalnya pada serangga yang kemudian terperangkap di dalam getah. Maka selain serangganya ini, itu ada molekular fosil yang bisa juga diamati. Para ahli kemudian akan meneliti seperti apa DNA dari serangga ini gitu. Dan DNA yang diteliti adalah DNA fosil atau dikenal juga dengan molekular fosil. Oke. Nah, seperti itu jenis-jenis fosil. Kita akan lanjutkan pembahasannya pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.